tengah proses perceraiannya dengan Meisa Aulia di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat, Eza Gionino mengungkap kabar bahagia. Hubungannya dengan Meiza yang seolah membeku selama beberapa bulan, akhirnya kini mencair lagi pasca Eza Gionino pulang dari Medan bertemu Meiza dan anak-anaknya. Tapi kondisi itu diawali dengan cobaan yang sempat mengguncang kalbu Eza Gionino, di mana mendorongnya bergegas ke Medan, tempat di mana Meisa dan anak-anaknya kini berada. Di sanalah titik perubahan itu meletup. Perhatian dan kepedulian, serta kasih sayang Eza Gionino yang tinggi kepada anak-anaknya seakan membuka kunci kebekuan di kalbu Meiza selama ini. Eza tak hanya disambut gembira oleh anak-anaknya, tapi juga keluarga Meiza. Bahkan kakak Meiza sempat berusaha melakukan mediasi agar Meiza dan Eza bisa rujuk lagi. Benarkah hal itu sampai membuat Eza Gionino meminta kuasa hukumnya agar proses mediasi diperpanjang 1 bulan ke depan? Lalu, bagaimana pula dengan kesepakatan sebelumnya yang telah dibuat Meiza dengan Eza? Benarkah nafkah anak mendekati angka 50 juta rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah proses persidangan cerai Eza Gionino versus Meisa Aulia yang masih terus bergulir di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Eza Gionino mengungkap kabar bahagia. Eza mengaku komunikasinya dengan Meiza kini sudah sangat baik setelah membeku sekian lama. Tapi perubahan itu didahului oleh cobaan yang mereka rasakan sebagai orang tua. Hidup terpisah kota Jakarta dan Medan, Eza Gionino tiba-tiba mendapat kabar 2 anaknya di Medan jatuh sakit demam tinggi, bahkan salah seorang putranya sempat kejang karena demamnya mencapai titik 41 derajat. Naluri cinta dan kasih sayang Eza Gionino sebagai ayah pun tergugah. Meski ketika itu kondisi badannya pun tengah meriang sehingga harus ke rumah sakit sejenak untuk memulihkan badannya. Tiba di Medan, Eza langsung ke rumah sakit untuk menemui anak-anaknya. Eza mengaku sangat bersyukur karena anak-anaknya diurus dengan baik oleh Meiza dan keluarganya. Yang bikin saya bahagia sekali sekarang itu adalah komunikasi saya dengan Eca itu udah sangat bagus sekali. Ya gitu, karena kemarin mungkin harus dikasih cobaan dulu dari Allah. Anak-anak kita sakit, Akse sakit, Khan sakit gitu. Akse sampai kejang ya di saat itu, katanya panasnya sampai 41 derajat. Ya, panasnya 41 gitu. Panasnya 41, dia kejang dan kondisinya di Medan. Kebayang nggak stresnya saya di sini gimana ya gitu, saya dikirim. Ya, sedangkan saya bukan di Jakarta, ya di Jakarta kemarin masian gitu. Terus habis gitu ya, gimana caranya saya, dan alhamdulillah MNC sangat membantu sekali ya gitu, membantu saya untuk akhirnya saya bisa izin di hari Selasa waktu itu, minggu lalu. Saya bisa izin akhirnya, tapi izinnya kan cuma sehari. Terus kondisinya waktu itu badan saya juga lagi sakit, belum lagi tambah pikiran. Otomatis saya ke rumah sakit dulu malam. Jadi break itu jam 12 malam. Terus saya ke rumah sakit. Terus saya biasa diinjek dulu vitamin, GERD apa segala macam. Udah sampai 2:30. Saya flight jam 7 pagi. Jadi mau tidur juga nggak bisa. Terus habis itu istirahat cuma 3 jam. Istirahat 3 jam terus langsung flight ke Medan gitu. Langsung ke rumah sakit di sana. Langsung ke rumah sakit di sana. Ya, alhamdulillah anak-anak saya diurus dengan baik sama Eca. Terus ada kakaknya juga ya gitu. Ada kakaknya juga, ada Cici, terus ada suaminya juga, Bang Sulung gitu. Terus saya berterima kasih sekali ya gitu. Dibantu di sana gitu. Terus dan alhamdulillah saya juga diterima dengan baik di sana gitu.
Sampai akhirnya kita sempat ngobrol di sana ya gitu. Kita ngobrol itu gini, mungkin ya gitu, mungkin ada beberapa poin yang mungkin kurang, kita ini ngerasa antara saya dan Echa ya gitu, kemarin tuh kita kurang, ya mungkin karena kondisinya kemarin masih panas ya gitu, kondisinya masih panas, jadi ada beberapa poin yang kita kurang puas gitu loh, kita kurang puas. Dan akhirnya alhamdulillah di sana dibantu sama kakaknya ya gitu, dibantu sama kakaknya. Mau bagaimanapun ini kan keluarga ya gitu, ini keluarga gitu, dan keluarganya memikirkan tentang anak-anak gitu loh. Ya begitupun saya dan Echa gitu, kita memikirkan tentang anak-anak. Nah kita ditengahi oleh kakaknya gitu loh. Jadi saya berterima kasih sekali lagi, saya sangat berterima kasih gitu. Karena dengan dimediasiin seperti itu akhirnya apa? Komunikasi berjalan dengan baik gitu. Dan akhirnya sampai detik ini jujur ya gitu, singkat ceritanya aja, sampai detik ini komunikasi kita sangat baik sekali gitu loh, sangat baik sekali. Echa selalu ngirimin video, foto anak-anak gitu. Karena memang itu yang saya minta gitu ya gitu, itu yang saya minta juga. Terus saya pengen tahu anak-anak nih apa, lagi pengen jajan kah atau apa gitu. Jadi saya pengen tahu semuanya gitu loh. Sebenarnya saya pengen aja nunjukin videonya, cuman saya rasa nggak usah ya gitu. Saya rasa nggak usah gitu. Anak-anak tuh bagaimana senangnya di saat ketemu saya di sana gitu. Ya gitu. Terus ya mungkin ya gitu, si Akse kemarin sakit juga karena ada faktor A, B, dan C ya gitu. Tapi mau bagaimanapun, saya sebagai seorang ayah juga pasti berpikir ada ikatan batin antara anak dan ayah ya gitu, yang akhirnya bikin anak sakit. Dan akhirnya ya saya juga harus izin dari lapangan, saya harus ke sana ketemu anak-anak, ketemu Echa juga akhirnya gitu loh. Setelah 2 bulan loh nggak ketemu Khan, nggak ketemu Nicole, ketemu Akse juga kemarin di pengadilan cuman sebentar saja ya gitu. Terus akhirnya bisa ngumpul lagi tuh kayak suatu kebahagiaan yang tersendiri ya, yang cuman saya dan Allah aja yang tahu gitu ya. Saya yang bisa ngerasakan banget gitu. Terus habis gitu udah kita ngobrol di sana, banyak yang kita bicarakan gitu. Jadi ibaratnya dari saya seperti apa dari sisi saya seperti apa gitu, dari Echa pun juga ekspektasinya apa gitu loh. Jadi sama-sama saling tahu gitu loh, intinya seperti itu. Dan akhirnya ya ini gitu ke belakangnya gitu, jadinya apa, jadinya bagus kan gitu loh. Ini terlepas ya Allah ya gitu, ya Allah gitu, maksudnya apakah kita akan dipersatukan lagi atau tidak, saya nggak tahu ya gitu, saya nggak tahu. Karena mau bagaimanapun kan yang menggugat Echa ya gitu, saya nggak tahu. Tapi kembali lagi qadarullah ya gitu, dan saya juga kun fayakun ya gitu. Saya berusaha untuk berserah diri sama Allah gitu. Tolong diberikan yang terbaik untuk Echa maupun saya. Kehadiran Eza Gionino di Medan dengan membawa cinta dan kasih sayang untuk anak-anak dan juga untuk Meiza membawa perubahan yang mengejutkan bagi Eza sendiri. Ia tak menduga pertemuan itu membuat hati Meiza yang selama ini mengeras kini lembut lagi. Komunikasi keduanya pun menjadi jauh lebih baik. Meiza kini lebih sering mengirimkan video dan foto anak-anaknya kepada Eza Gionino, walaupun masih Eza yang meminta video dan foto tersebut untuk dikirimkan. Alhamdulillah ya Allah gitu loh, terima kasih ya Allah, Echa hatinya sudah dilembutkan ya gitu loh, sesuai dengan doa saya selama ini, supaya kita ini bisa berkomunikasi dengan baik antara saya dan dia, kita sama-sama bisa berkomunikasi dengan baik, dan itu sudah terjadi. Dan alhamdulillah gitu, makanya saya mungkin kelihatan ya gitu dari raut wajah saya gitu, saya bisa senyum, saya bisa apa, karena saya bisa video callan sama anak saya. Jujur ya gitu, ini sekali lagi saya manusia biasa ya gitu, sekali lagi saya manusia biasa. Kadang ada momen dimana saya ngerasa apa saya harus fight untuk ngambil hak asuh anak gitu ya. Tapi satu sisi, ya Allah, saya nggak mungkin memisahkan anak-anak saya dari ibunya. Biarkan saya yang bekerja keras di sini, biarkan nanti saya yang datengin anak-anak aja dengan ibunya gitu. Saya nggak mau gitu. Saya nggak mau adanya keributan, saya udah nggak mau, saya sama sekali nggak mau ya gitu. Cukup itu semua, cukup yang terjadi kemarin itu cukup gitu. Tapi yang paling penting di sini adalah yang kita bahas kemarin itu untuk parenting anak-anak ya gitu loh. Jangan sampai anak-anak ini ngerasa kehilangan sosok ayahnya, sosok ibunya gitu, jangan sampai gitu. Jadi ya kita berusaha untuk melakukan itu, walaupun
ini semua butuh waktu, pelan-pelan gitu ya gitu. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya Mam gitu. Setelah melihat repotnya Meiza mengurus anak-anaknya di Medan, Eza Gionino pun meminta kepada kuasa hukumnya agar diusahakan supaya proses mediasi sidang cerainya dengan Meiza diperpanjang kurang lebih selama 1 bulan ke depan. Ia takut bahwa keputusan Meiza yang sebelumnya diambil hanya karena emosi sesaat akan menyesal selamanya. Karena itu, dengan adanya waktu 1 bulan ke depan, menurut Eza Gionino, istrinya punya waktu panjang untuk merenung. Di sisi lain, Eza Gionino pun tampaknya masih memiliki harapan untuk rujuk hingga sempat memohon perpanjangan masa mediasi. Ia mengaku belum siap berpisah, tapi hakim bergeming. Permohonan ditolak, dan sidang pun resmi berlanjut ke pokok perkara. Di sisi lain, Eza Gionino sendiri pun tidak bisa menebak kemauan dan suasana hati Meiza. Selebihnya, Eza Gionino menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Eza pun juga menyebut kini dirinya seolah merasa betapa beratnya Meiza mengurus anak-anaknya. Meskipun memang semua orang terlahir memiliki job desk-nya masing-masing. Saya ngerasa, nggak tahu ya, terketuk aja hati saya. Terketuk hati saya berpikir, oke, yaudah gitu. Saya cuma berpikir dulu aja. Tapi kan semua kan nggak bisa berdiri sendiri ya gitu. Saya nggak bisa berjalan sendiri. Otomatis saya juga harus komunikasikan ke Eca juga ya gitu. Ke Eca juga seperti apa. Ke maminya anak-anak itu gimana. Dan akhirnya saya juga udah ngobrol juga sama Mas Raka untuk cobalah gitu. Kita komunikasikan dengan pengadilan. Coba untuk mediasi ini diperpanjang selama 1 bulan ke depan. Saya masih sangat memberikan ruang sekali untuk maminya anak-anaknya gitu. Saya masih sangat memberikan ruang. Dan saya juga udah bilang sama dia bahwa kita masih punya waktu kok ya gitu. Kita masih punya waktu. Cobalah pikirkan dengan baik, dengan matang. Jangan sampai yang namanya penyesalan itu bisa terjadi. Ya mungkin ya gitu, mungkin penyesalan karena pengambilan keputusan dengan emosi itu kan mungkin kurang baik ya Mbak, dan tidak baik menurut saya. Takutnya penyesalan itu bisa terjadi pada ya mungkin pada saya, pada dia, atau pada kita nanti dua-duanya, atau mungkin tidak dua-duanya. Ya semoga paham maksud saya gitu. Jadi itu gitu loh. Jadi saya nggak mau adanya itu terjadi gitu loh. Setelah dari Medan kemarin yang saya lihat Eca bersama anak-anak di sana, saya lihatlah ya gitu bagaimana ribetnya Eca ngurusin 3 anak seperti itu. Saya mungkin nggak bisa jelaskan atau saya bisa omongin apa yang saya rasakan, menilai itu semua ya gitu, cukup saya aja. Tapi jujur gimana ya gitu, banyak perbedaan pastinya ya gitu. Hari ini adalah informasi untuk terkait progres hasil mediasi yang bulan kemarin itu sudah dilakukan. Nah, hasilnya itu kan sudah tercatat tadi tanda tangani 2 belah pihak, sehingga majelis menyarankan untuk memperbaiki gugatan. Kesepakatan pasti yang pertama adalah hak asuh anak, yang kedua itu hak nafkah dan juga sandang pangan papan. Dalam agenda sidang mediasi sebelumnya, kuasa hukum Eza Gionino pun mengungkapkan poin-poin yang telah disetujui Eza dengan Meiza terkait nafkah sekitar 20 juta ke atas, lantaran biaya pendidikan dan kesehatan di luar nafkah. Bahkan Eza juga mencari rumah baru untuk ditempati Meiza dan anak-anak. Dan soal akses Eza Gionino untuk bertemu anak-anak dibuka seluas-luasnya tanpa ada batasan sama sekali. Seperti inilah penjelasan kuasa hukum Eza Gionino. 20 ke atas lah mungkin, tapi itu juga bisa lebih ya. Karena kan pendidikan dan kesehatan itu di luar daripada nafkah. Ya, nyari rumah betul untuk tempat tinggal Mbak Eca, anak-anak. Oh, itu diberikan seluas-luas oleh keluarga dan juga Mbak Ecanya sendiri. Jadi tidak ada batasan. Mengejutkan, Eza Gionino sebut komunikasinya dengan Meiza kini membaik pasca ia pulang dari Medan. Lantas, seperti apa pula kesepakatan Eza Gionino dengan Meiza terkait pengasuhan atas anak-anak mereka?
Sebelumnya, Eza Gionino telah bicara secara belak-belakan terkait perubahan sikapnya ketika sang istri Meiza Aulia masih tetap ngotot untuk bercerai. Jika sebelumnya, Eza Gionino tampak mati-matian berusaha mempertahankan rumah tangganya. Namun, sikap Eza Gionino berubah drastis pasca digelar sidang cerai perdana. Ajakan Eza Gionino untuk rujuk dan menyelamatkan rumah tangganya ditolak oleh sang istri. Eza Gionino dalam pengakuannya usai sidang mediasi perdana menyatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Meiza Aulia. Menghadapi sikap Meiza yang tetap mau bercerai, Eza Gionino pun mengaku belajar untuk ikhlas serta legowo menerimanya. Eza Gionino pun menyadari bahwa istrinya berhak untuk hidup bahagia dengan pilihannya. Demikian juga dengan dirinya sendiri. Namun, Eza Gionino tetap berharap ke depan keduanya tetap menjadi ayah dan ibu yang baik untuk anak-anak mereka. Eza pun melihat bahwa keputusan istrinya untuk bercerai mungkin sudah jalan dari Tuhan. Alasan Eza Gionino saat ini mau menerima keputusan sang istri untuk bercerai adalah lantaran dirinya telah melewati fase hidup yang tidak mudah. Dan ketika ia melihat bahwa keputusan sang istri sudah bulat untuk bercerai, maka langkah yang diambilnya adalah menyerahkan dan mengikhlaskan semuanya kepada Tuhan. Kita sudah bertemu, intinya sekarang gini ya, gitu sekali lagi, saya pengen semuanya baik-baik saja. Dan saya sudah berusaha belajar ilmu. Ya memang yang namanya ilmu ikhlas itu tidak ada, tapi saya belajar untuk ikhlas. Saya sudah berusaha untuk menerima semuanya dengan insya Allah ya, bismillah saya legowo. Intinya gini, permintaan dia itu baik, saya ikuti kemauannya, karena saya juga tidak mau ya memaksakan kehendak, karena gini, kita tuh harus satu arah, tapi kalau misalnya berbeda arah mau bagaimana ya gitu. Jadi intinya gini, saya ingin semua orang itu bahagia ya gitu. Dia bahagia, dia berhak untuk bahagia. Dan sekarang juga saya sadari bahwa ya saya harus mencintai diri saya juga. Saya juga berhak untuk bahagia, tapi kembali lagi di sini, ayo kita sama-sama untuk saling menjadi parenting yang baik untuk anak-anak sampai kapanpun ya gitu. Jadi saya tidak mau statement apapun yang seperti apa gitu. Yang jelas di sini saya mempermudah kamu kok ya gitu. Saya mempermudah sekali. Jadi semoga dengan keputusan kita ya sama-sama seperti ini, semoga memang ini memang udah jalan dari Allah juga, jalan dari Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak akan mempersulit kok ya, saya tidak akan mempersulit apapun sekarang gitu. Saya tidak akan mempersulit apapun itu. Jadi kalau kamu mau pisah ya sudah, oke baik, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi ayo dong, yuk bismillahirrahmanirrahim, sama-sama kita jadi parenting. Kamu tetap menjadi seorang ibu, saya tetap menjadi seorang ayah untuk anak-anak. Mungkin karena semua orang tuh kan pasti ada fase, ada proses di mana ada fase atau proses di mana setiap orang itu pasti menjalani hidup tuh kan pasti tidak mudah gitu. Ya balik lagi gitu lah, ya, contohlah kehidupan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, dan kadang kita dihina, kadang kita dipuji gitu. Jadi kalau saya pribadi sekarang intinya oke, mungkin dia sudah bulat sekali dengan keputusannya, jadi ya saya mau bagaimana. Jadi intinya saya serahkan semuanya sama Allah. Saya juga percuma kok kalau saya cerita sama orang gitu loh, mau sampai mana juga percaya sama orang. Jadi intinya sekarang saya berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Saya udah bercerita sama Allah ya gitu. Saya sudah mengikuti keinginan dia, intinya itu, karena dia sudah bulat sekali dengan keputusannya. Jadi nggak apa-apa, saya sangat menghargai itu semua. Jadi intinya sekali lagi saya tidak mempersulit. Ayo kita sama-sama jadi parenting yang baik sekali lagi untuk anak-anak kita. Semua orang tuh ada fase, ada proses, dan itu yang saya jalani kemarin. Nah sekarang saya udah di fase dimana ya sudahlah ya Allah gitu, ya udah gitu. Saya harus ikhlas intinya gitu. Sekali lagi itu udah keinginan bulat dia, jadi mau bagaimana lagi gitu. Jadi ya sekali lagi ya, dia berhak bahagia gitu. Dia berhak bahagia dengan kehidupannya dan keputusannya. Begitupun saya udah. Karena sudah disepakati untuk bercerai,
maka ke depan keduanya tetap bergandengan tangan dalam urusan buah hati mereka. Bagi Eza Gionino, waktu 7 tahun berumah tangga dengan Meisa bukanlah waktu yang sebentar untuk dilalui. Namun karena keputusan sang istri untuk bercerai sudah bulat, maka Eza pun siap untuk menjalani kehidupan barunya ke depan. Terkait kesempatan bercerai, Eza Gionino mengaku sudah melakukan tanda tangan di atas meterai. Eza Gionino mengaku dirinya kini hanya bisa mengambil hikmah dari apa yang sedang menimpa rumah tangganya. Seperti yang pengacaranya sudah diucapkan, pengacara dia gitu, bahwa kita sudah ada kesepakatan itu, jadi ya yuk kita jalankan sama-sama dengan baik, udah itu aja. Dari Allah juga ya, dari Allah bantu saya, bukan saya juga kok, Allah juga pasti bantu Eca di sana ya gitu loh, supaya kita bisa sama-sama menerima. 7 tahun itu kan bukan sebentar, waktunya cukup lama, tapi nggak apa-apa, insya Allah bismillah ya gitu, bismillah kita sama-sama bisa jalan semuanya dengan baik, intinya itu. Kita sudah tanda tangan untuk itu semua, intinya itu, dan sekali lagi saya tidak bisa komentar apapun di luar itu, yang jelas kita sudah sama-sama sign ya gitu, kita sudah tanda tangan untuk itu semua. Yang bisa saya ambil hikmahnya, hikmah dari semua yang terjadi ini, alhamdulillah sekarang sholat saya bisa 5 waktu. Ya gitu, alhamdulillah. Saya sholat tahajud juga, dan sholat tahajud itu juga yang membuka pikiran saya gitu ya, membuka pikiran saya untuk menjadi lebih baik lagi. Terus banyak sekali gitu loh, banyak kok berkahnya ya gitu, banyak berkahnya yang bisa saya ambil. Memang Allah ngasih cobaan, tapi sekali lagi Allah pasti tidak akan memberi cobaan yang di luar kapasitas makhluknya ya gitu. Itu. Terus contohnya sekarang ya saya punya iMove nih gitu, saya punya iMove, saya bikin store di sini, tapi ya tetap Allah yang ngasih cobaan gitu loh. Dan saya yakin kok semua manusia di luar sana juga pasti sama, ada sesuatu yang Allah kasih ya gitu. Sama seperti saya, sekarang saya diberikan mungkin rezeki lebih ya gitu, kita bisa bikin store iMove untuk membantu orang lain juga, tapi saya juga dikasih cobaan juga, intinya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah saya akan ambil hikmah semuanya. Mengejutkan, Eza Gionino sudah sepakat dengan Meisa mengasuh anak-anak secara bersama. Lantas, seperti apa pula kuasa hukum Meiza Aulia mengungkap adanya kesepakatan untuk mengasuh anak secara bersama-sama dengan Eza Gionino? Perceraian Eza Gionino versus Meiza Aulia telah mencapai beberapa kesepakatan. Hal itu telah diungkapkan oleh kuasa hukum Meiza Aulia kemarin dan juga pada sidang mediasi perdana mereka pada tanggal 22 September 2025 lalu. Menurut kuasa hukum Meiza Aulia, hasil mediasi perceraian tersebut telah tercapai beberapa kesepakatan. Kedua belah pihak sepakat untuk bercerai. Hak asuh anak jatuh kepada Meiza Aulia, tapi akses Gionino bertemu anak tidak dibatasi dan besaran nafkah pun telah disepakati dan disesuaikan dengan kemampuan Eza Gionino sekitar 20 juta rupiah. Baik pihak Eca maupun Eza sudah bersepakat untuk bercerai dan pengasuhan anak sudah disepakati diasuh oleh Eca gitu. Untuk nafkahnya per bulannya berapa sudah disepakati juga. Sudah ada sebagian kesepakatan. Sepakat untuk perceraian juga ya, sepakat untuk hak asuh anak ada di Mbak Eca atau klien kami, dan juga terkait nafkah anak juga. Untuk nominal mungkin kami nggak bisa sebutkan ya angkanya, sesuai kemampuan dari Mas Eja aja. Belum bisa kami sampaikan, hanya saja sudah sepakat sesuai kemampuan dari Mas Eja. Jadi memang untuk hak asuh anak ada di klien kami, tapi untuk akses ketemu dengan anak itu nggak ada waktu, batasan dan yang lain itu nggak ada. Jadi memang pada intinya dari sisi Mbak Eca tetap kooperatif gitu, bahwa anak-anak juga harus butuh yang namanya figur seorang ayah. Satu lagi Ida juga ada kesepakatan tadi dari kemampuan Mas Eja, dan klien kami juga tidak keberatan akan itu. Nominalnya ada puluhan juta? Ya. Puluhan juta ya? Puluhan juta, betul. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.